Nurfitasari, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Dalam kapasitas saya sebagai tenaga fungsional promosi kesehatan, saya berperan aktif dalam pelaksanaan program edukasi dan juga pemberdayaan kesehatan baik kepada pasien, pengunjung, serta masyarakat luas. Melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif, saya berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan dan kesehatan masyarakat. Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya merupakan rumah sakit vertikal Kemenkes. Rumah sakit ini baru mulai beroperasi pada 20 Januari 2025. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit kelas A dengan tipe 3, namun sudah memiliki banyak teknologi kesehatan yang canggih. Visinya menjadi rumah sakit rujukan dalam pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi yang bertaraf internasional dengan pertumbuhan berkelanjutan, khususnya menjadi rujukan warga Jawa Timur. Terdapat 3 bidang utama, yaitu Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, lalu Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional. Adapun promosi kesehatan berada di bawah Manajer Operasional pada bagian Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional. Saat ini, total tenaga promosi kesehatan hanya berjumlah 3 orang. Tenaga promosi kesehatan memegang peranan dalam berbagai aspek esensial dalam mendukung program kesehatan rumah sakit. Berikut merupakan bentuk kegiatan promosi kesehatan yang telah saya lakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Penyusunan media dan materi edukasi. Promosi kesehatan bertanggung jawab dalam penyusunan materi dan media edukasi kesehatan yang harus dirancang secara ilmiah dan berbasis data yang valid. Materi ini disusun agar dapat menyampaikan informasi kesehatan dengan tepat sasaran dan tentunya mudah dipahami oleh berbagai kelompok sasaran. Dapat berbentuk leaflet, poster, maupun juga roll banner. Mengelola dan menyusun data potensi kesehatan diperoleh dari lingkungan rumah sakit maupun komunitas. Data ini menjadi pijakan utama dalam perencanaan dan pengembangan program promosi kesehatan yang terukur, terencana, dan efektif. Selanjutnya, penyusunan laporan kegiatan secara berkala sebagai upaya dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan program. Laporan ini berfungsi sebagai alat monitoring untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya dan juga tim Promkes memberikan aksi nyata dengan menyelenggarakan seminar maupun webinar kesehatan yang melibatkan berbagai komunitas sebagai media edukasi yang interaktif dan partisipatif. Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat, bersama dengan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya melakukan pemberdayaan kader atau forum kesehatan dengan melaksanakan kelas ibu hamil kesehatan sebagai upaya menciptakan komunitas yang mandiri dan sadar akan pentingnya kesehatan sejak dini. Karena di bawah naungan marketing dan operasional, kerap kali saya juga mengikuti pameran ataupun booth medis. Di sana kami juga bisa memberikan edukasi kesehatan kepada tamu atau pengunjung yang datang ke booth kami. Pelaksanaan pelayanan tugas promosi kesehatan yang telah saya lakukan tentunya berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Permenkes nomor 44 tahun 2018. Adapun standar pelayanan yang harus dicapai adalah 1. Memberikan edukasi pelayanan yang berorientasi pada pasien dan keluarga. 2. Pemberdayaan masyarakat rumah sakit. 3. Penyediaan media dan informasi kesehatan. 4. Edukasi tenaga kesehatan dan sumber daya manusia rumah sakit. 5. Pelayanan berbasis bukti dan kebutuhan. 6. Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas unit. Dan terakhir, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKRS. Dalam menjalankan tugas promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi juga terintegrasi dengan manajemen ASN.
Setiap kegiatan mengikuti siklus kinerja ASN, mulai dari perencanaan berbasis data, pelaksanaan program, pelaporan yang sistematis, hingga evaluasi untuk perbaikan kelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan antara tugas promosi kesehatan dan juga manajemen ASN. Dalam keseharian di tempat kerja, saya selalu menerapkan integritas dan juga profesionalisme sesuai dengan nilai-nilai SMART ASN. Selain itu, sebagai seorang ASN, saya menerapkan adaptif dan inovatif. Saya memanfaatkan teknologi digital dalam penyusunan materi dan juga media edukasi, seperti desain grafis dan juga video interaktif maupun aplikasi presentasi. Inovasi ini membuat pesan kesehatan lebih menarik, mudah dipahami dan menjangkau masyarakat lebih luas, dan merupakan bentuk penerapan SMART ASN. Sebagai rumah sakit yang masih baru beroperasi, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya saat ini sedang dalam proses pengembangan layanan secara bertahap. Hal ini tentu berdampak langsung pada pelaksanaan tugas promosi kesehatan. Jumlah pasien yang masih terbatas membuat beberapa kegiatan seperti penyuluhan langsung di ruang tunggu belum bisa dilakukan secara optimal karena rendahnya partisipasi. Selain itu, belum tersedianya standar operasional prosedur atau SOP khusus promosi kesehatan menyebabkan kegiatan masih berjalan secara insidental dan belum terarah sepenuhnya. Pada aspek sarana dan prasarana, promosi kesehatan belum sepenuhnya mendapat fasilitas. Belum ada ruang khusus untuk promosi kesehatan seperti ruang edukasi atau pojok kesehatan. Di sisi lain, dukungan internal manajemen yang masih terbatas, baik dalam hal anggaran maupun prioritas program, juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Promosi kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan rumah sakit sebagai bagian penting dari upaya preventif dan pemberdayaan pasien. Namun, kondisi ini menjadi peluang bagi kami untuk membangun sistem promosi kesehatan dari awal dengan fondasi kuat, dimulai dari perencanaan yang berbasis data, penguatan koordinasi lintas unit, serta advokasi internal agar Promkes menjadi bagian strategis dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.